Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Hunian layak masih menjadi impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih di masa depan seperti saat ini. Untuk mewujudkan hunian layak dan inklusif bagi masyarakat, Habitat for Humanity akan menggelar forum diskusi dengan tema membangun hunian yang inklusif untuk masa depan yang lebih baik. Jutaan masyarakat Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, situasi pandemi COVID-19 menyebabkan penyusutan ekonomi yang memperumit keadaan, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Lembaga non-profit Habitat for Humanity Indonesia menyadari hal tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki misi membangun hunian layak bagi masyarakat miskin, Habitat for Humanity Indonesia berusaha mengumpulkan pemikiran-pemikiran terbaik dari sejumlah pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mewujudkan mimpinya tinggal di hunian yang layak. Melalui Housing Forum Indonesia yang akan digelar 14 Oktober 2021 mendatang, Habitat for Humanity berusaha memecahkan masalah perumahan bagi masyarakat prasejahtera yang ada di Indonesia. Bersama pelaku industri properti, pemerhati isu hunian, pemerintah, organisasi lintas sektor, dan akademisi. Diskusi Housing Forum Indonesia juga bisa diikuti oleh masyarakat dengan mendaftar pada website habitatindonesia.org. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang Housing Forum Indonesia dan bagaimana Habitat for Humanity membangun hunian inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kita akan berbincang bersama Bapak Susanto selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dan Ibu Teresia Rustandi selaku anggota Dewan Pengarah Indonesia Housing Forum. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik. Iya, Kita sehat, yang penting sehat, Bu. sehat ya. Benar. Senang sekali mendengarkan karena sehat itu mahal ya Pak ya dan Ibu ya. Ya, Baik. ya, Bu. Pak Susanto, saya ke Pak Susanto dulu. Apa itu Housing Forum Indonesia? Oke, kalau kita tadi juga lihat video pengantar ya, kita Indonesia udah merdeka 75 tahun. Dan masalah perumahan ini juga masalah yang belum terselesaikan dengan baik ya. Menurut data dari PUPERA sendiri, itu ada lebih dari 11 juta ya keluarga yang belum mempunyai rumah layak. Dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mendiskusikan dan menyelesaikannya. Jadi Housing Forum Indonesia ini suatu forum ya, kita sebut forum, dan ini yang ketiga ya, tahun 2017, 2019, dan 2021, setiap 2 tahun ya. Kita ingin mempertemukan semua para pemangku kepentingan untuk mencari solusi ya mengenai masalah perumahan Indonesia ya. Dan juga sekaligus kita ingin mempromosikan perumahan murah dan terjangkau ya, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari Housing Forum Asia Pasifik, tapi yang akan kita selenggarakan di Indonesia, di Jakarta, tapi melalui virtual online ini pada tanggal 14 Oktober. Baik, sebelum nanti saya menanyakan lebih lanjut tentang siapa yang hadir dan apa yang sedang nanti akan dibahas, saya akan menanyakan dulu nih Pak, tema tahun ini adalah membangun hunian yang inklusif. Mengapa di masa pandemi ini Habitat for Humanity berupaya mewujudkan hunian yang inklusif? Nah ini sangat menarik Bu. Ini masa pandemi kan kita bicara stay at home ya Bu ya. Setiap hari saya lihat di TV dimanapun stay at home. Problemnya bagaimana stay at home kalau kita tidak punya home dan juga tidak punya rumah yang layak. Ini yang masalah yang sangat penting sekali, di mana masa pandemi ini benar-benar mempromosikan rumah itu sebagai alat pertahanan kita ya. Dan rumah itu merupakan hak asasi manusia, di mana semua orang mempunyai hak akses untuk pada perumahan yang layak ya. Dan kita lihat sendiri ya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang mengatur juga bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk perumahan yang layak ya. Habitat ingin mengajak semua ya, inklusif ya, untuk membangun hunian yang dapat diakses bagi semua orang juga ya. Hunian yang terjangkau yang dapat kita nikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita benar-benar ingin membangun hunian yang inklusif ya kepada semua, sehingga kita bicara di dalam forum ini membangun hunian yang inklusif.
Bicara tentang membangun hunian yang inklusif, mungkin Habitat for Humanity sudah tahu dan sudah lama memang ikut membangun dan berkontribusi bahkan di sejumlah wilayah di Indonesia untuk memberikan hunian yang layak tadi dan ada sanitasinya, bagaimana membuat rumah itu dekat dengan pendidikan, bagaimana juga memberikan hunian juga masyarakat juga bisa mengakses taman begitu. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan apa yang dibagikan nanti di forum nanti hunian inklusif ini kepada para pengusaha, apakah mereka untuk bisa mengajak bersama-sama mengambil benang merah untuk mengikuti visi yang sama dengan Habitat for Humanity? Jadi di forum ini kita banyak yang kita bahas ya, mulai dari industri properti yang mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi ini ya ekonomi juga sangat penting ya selain kesehatannya. Dan kita juga ingin berbicara inovasi-inovasi ya tentang bagaimana kita bisa mengatasi pandemi dan juga perubahan iklim ya. Ini penting sekali juga, perubahan iklim depan mata, kita harus itu. Jadi kita juga mengharapkan para ahli, para pemangku kepentingan juga memberikan saran ya dan antisipasi perubahan iklim dan juga new norm. Dan kita juga mengajak semua pemangku kepentingan mulai dari sektor swasta, sektor pemerintah, ya, dan NGO seperti kami, dan juga sektor akademisi untuk bersama-sama berdiskusi mengenai masalah solusi perumahan ini. Ya. Sudah pasti juga pemerintah juga akan melalui Bappenas maupun PUPera juga akan membicarakan bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan perumahan ini. Dan ini sangat menarik sekali, acara ini tanggal 14 Oktober dan kita juga ingin semua pihak, semua pemirsa juga bisa ngikutin ya. Dan ini kita bisa belajar banyak bagaimana strategi untuk mengatasi solusi perumahan inklusif ini, sehingga kita bisa mendapat hunian yang inklusif. Baik, ya kita juga ingin juga ya agar masyarakat juga sadar begitu bahwa sebenarnya hunian yang inklusif, hunian yang layak huni itu tadi merupakan bentuk dari salah satu ketahanan masyarakat, membangun ketahanan masyarakat. Nah, bicara tentang membangun ketahanan masyarakat dari hunian, saya akan menanyakan kepada Ibu Teresia. Saat ini kan kita tahu bahwa dunia usaha dari sektor properti telah ikut membantu berkontribusi menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, salah satunya dengan ikut mewujudkan hunian yang inklusif tadi. Nah, sejauh ini seperti apa yang dukungan yang diberikan oleh dunia usaha terhadap mewujudkan hunian yang layak huni dan juga yang inklusif? Baik, kalau kita bicara industri perumahan, besarnya itu kan kita namakan industri properti ya, Mbak Vinza. Jadi industri properti ini sangat luas dan kompleks. Kalau rumah atau yang kita sebut real estate itu salah satu bagian daripada industri properti tersebut. Yang besarnya itu permukiman, industri permukiman. Kemudian ada super blok misalnya, atau kawasan kota baru, komersial, industri pariwisata dan sebagainya. Itu adalah semua bagian daripada industri properti. Kompleksitas ini kemudian kita belum bicara misalnya segmen dari berbagai kelas yang ada di masing-masing lini bisnis tersebut. Jadi BR untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai kelas menengah atas misalnya. Nah, kita kalau bicara proses bisnis industri properti tersebut, kita tahu ada 175 industri terkait yang ada di belakang properti. 175 industri itu ada 30 jutaan tenaga kerja di dalamnya. Jadi menciptakan lapangan kerja karena industri ini adalah labor intensif yang nggak bisa mungkin saat ini digantikan oleh mesin dan melibatkan lebih dari 350 UMKM karena di situ industri seperti sapu, keset, ya, pasir dan sebagainya itu adalah industri-industri UMKM yang ikut memperkuat industri properti. Ini menciptakan multiplier efek yang sangat signifikan bagi kebangkitan perekonomian Indonesia. Jadi disinilah kenapa kita perlu sekali kolaborasi yang erat dengan semua pihak, dunia usaha, pemerintah, akademisi, masyarakat, LSM dan sebagainya. Itu pentingnya industri properti ya sebagai suatu kekuatan makro ya, Mbak Vince. Baik. Lalu nanti saya juga akan bertanya bagaimana peran dunia usaha dalam mewadahi organisasi lintas sektor, tapi dijawab nanti setelah jeda, ya Ibu Teresia dan Pak Susanto. Ya pemirsa, kita masih akan berlanjut perbincangan ini, tetap bersama kami di Halo Indonesia.